Sejarah internasional bola basket. Bola basket atau yang dikenal dengan basketball disebut sebagai olahraga yang unik karena proses ditemukannya tidak sengaja oleh seorang guru olahraga, Dr. James Naismith, pada tahun 1891. Dr. Naismith yang berasal dari Kanada mengajar di sebuah perguruan tinggi YMCA di Kanada. Pada saat itu, ia harus membuat sebuah permainan dalam ruangan atau di dalam ruangan tertutup untuk mengisi liburan musim dingin para siswanya di New England. Ia pun terinspirasi dari sebuah permainan yang pernah ia mainkan pada saat ia kecil di Ontario. Naismith pun menciptakan sebuah permainan yang saat ini dikenal dengan sebutan basketball. Menurut cerita dari berbagai sumber, setelah menolak beberapa gagasan atau ide dari berbagai pihak karena dianggap terlalu keras dan dianggap kurang cocok untuk dimainkan di ruangan tertutup. Kemudian, ia menulis beberapa aturan dasarnya, menempelkan sebuah keranjang di dinding, dan meminta para siswa untuk segera memainkan permainan yang ia ciptakan itu. Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada 20 Januari tahun 1892 di tempat kerjanya Dr. James Naismith. Asal-usul nama basket adalah berasal dari seorang siswa, James Naismith. Tak lama setelah itu, olahraga ini pun segera terkenal di antero Amerika Serikat. Penggemar fanatiknya ditempatkan di seluruh cabang di Amerika Serikat. Pertandingan demi pertandingan pun dilaksanakan di seluruh kota-kota bagian negara Amerika Serikat. Pada awal penciptaannya, olahraga ini dimainkan oleh 9 orang dalam satu regu dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah melalui lemparan. Sejarah peraturan dasar dari permainan ini pun berasal dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh sang pencipta olahraga tersebut, yaitu Dr. James Naismith. Dan olahraga ini pun mulai banyak dipertandingkan dan mulai terkenal di Eropa bahkan dunia. Olahraga basket masih terus eksis sampai saat ini dan sudah banyak kejuaraan dunia seperti NBA dan lain sebagainya. Sejarah bola basket di Indonesia telah ada sejak 1930-an, meskipun bangsa Indonesia belum menjadi negara merdeka. Setelah negara merdeka, permainan ini mulai dikenal luas di Indonesia, terutama di perkotaan. Permainan bola basket dimainkan di tingkat nasional, yaitu pada tahun 1948 di Solo pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Meskipun penyelenggaraan ini belum memiliki induk olahraga nasional. Tanggal bersejarah bagi Indonesia mengenai permainan ini yaitu pada tanggal 3 April 1982. Pada hari itu di Indonesia ada pertandingan antara Raja Wali Jakarta dengan Semangat Sinar Surya Yogyakarta. Pertandingan inilah menjadi awal mulanya kompetisi bola basket pertama kalinya di Indonesia. Klub-klub papan atas pun mulai mengadakan berbagai kompetisi untuk mencetak atlet-atlet berbakat. Ketua Federasi nomor 1 itu ada Tony Wen yang ada di periode 1952 sampai 1956. Kemudian yang ke-12 belum diketahui. Yang ke-14 ada Sutioso di periode 2002 sampai 2006. Dan yang ke-15 ada Noviantika Nasution ada di periode 2006 sampai 2010. Yang ke-16 Anggito Abimanyu ada di periode 2010 sampai 2015. Yang ke-17 Dani Kosasi yang ada di periode 2015 sampai sekarang. Aturan umum permainan bola basket dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu lapangan bola basket berbentuk persegi panjang dengan dua standar ukuran, yaitu panjang 28,5 meter dan lebar 15 meter untuk standar National Basketball Association dan panjang 26 meter dengan lebar 14 meter untuk standar Federasi Bola Basket Internasional. 3 buah lingkaran yang terdapat dalam lapangan basket
Masing-masing memiliki panjang jari-jari yaitu 1,8 meter. Yang kedua, jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang dalam satu regu dengan cadangan 5 orang. Sedangkan jumlah wasit yaitu ada 2 orang, dengan wasit pertama disebut referee dan wasit kedua disebut umpire. Waktu permainan yaitu 4 kali 10 menit jika berpedoman dengan aturan Federasi Bola Basket Internasional. Versi National Basketball Association waktu bermain adalah 4 kali 12 menit. Di antara babak 1, 2, 3, dan 4, terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Jika terjadi skor sama pada akhir pertandingan, harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor. Di antara 2 babak tambahan terdapat waktu istirahat selama 2 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk lemparan ke dalam yaitu selama 5 detik. Keliling bola basket yang digunakan dalam permainan bola basket adalah 75 hingga 78 cm, sedangkan beratnya yaitu 600 hingga 650 gram. Jika bola dijatuhkan dari ketinggian 1,80 meter pada lantai papan, maka bola harus kembali pada ketinggian antara 1,20 hingga 1,40 meter. Panjang papan kantuk bagian luar adalah 1,80 meter, sedangkan lebarnya adalah 1,20 meter. Dan panjang papan kantuk bagian dalam adalah 0,59 meter dengan lebar 0,45 meter. Jarak lantai sampai papan kantuk bagian bawah adalah 2,75 meter, sementara jaraknya bagian bawah sampai ke ring basket adalah 0,30 meter. Ring basket memiliki panjang yaitu 0,40 meter dengan jarak tiang penyangga sampai ke garis akhir adalah 1 meter. Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket adalah 1,80 meter dengan ukuran lebar garis 0,05 meter. Pada garis akhir lingkaran daerah sarang ada 6 meter, sedangkan panjang garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter. Posisi pemain bola basket. Dalam pertandingan bola basket, terdapat 5 posisi pemain, yaitu yang pertama point guard, yang kedua shooting guard, yang ketiga small forward, yang keempat power forward, yang kelima center. Fungsi atau tugas dari point guard. Point guard adalah posisi pemain bola basket yang mempunyai tugas utama sebagai pengatur permainan, baik serangan maupun bertahan. Namun, tugas yang paling banyak diberikan kepada seorang point guard adalah memberikan assist atau umpan kepada pemain depan agar mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam ring. Yang kedua, shooting guard. Shooting guard adalah seorang pemain basket yang mempunyai tugas utama untuk memasukkan bola ke dalam ring. Untuk posisi ini dipilih pada pemain yang mempunyai akurasi tembakan yang baik agar tidak membuang peluang yang percuma. Yang ketiga, small forward. Small forward adalah posisi pemain yang bervariasi. Pada pemain ini harus mempunyai banyak kemampuan seperti dribble, umpan, dan shooting. Untuk posisi yang menyerang biasanya berada di garis keyhole yang kemudian akan melakukan penetrasi ke daerah lawan dan memberikan umpan atau langsung memasukkan bola ke dalam ring. Yang keempat, strong forward. Strong forward adalah posisi pemain yang biasanya berada di bawah ring, baik dalam kondisi menyerang atau bertahan. Pemain ini biasanya memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi, karena dengan begitu maka dapat menghalangi lawan atau mengambil bola saat terjadi rebound. Yang kelima, posisi center. Posisi center adalah posisi pemain basket yang tugas utamanya adalah bertahan saat terjadi serangan. Pemain yang bertugas pada posisi ini biasanya mempunyai badan paling besar dan tinggi dalam tim. Di sini saya akan menerangkan peraturan permainan bola basket. Aturan dasar pada permainan bola basket adalah sebagai berikut. Yang pertama, bola dapat dilemparkan ke segala arah. Yang kedua, bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan, tidak boleh dengan menggunakan kepala atau dengan keadaan meninju. Yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil membawa bola. Dan keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antara kedua tangan. Dan kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjanggal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Jika pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa diskualifikasi. Dan keenam, sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan telapak tangan atau meninju, melakukan pelanggaran terhadap aturan 3 dan 4, serta melanggar hal-hal yang disebut pada peraturan 5.
Yang ketujuh, setiap tim memiliki 24 detik untuk menembak bola. Tembakan baik masuk keranjang atau memukul tepi keranjang. Yang kedelapan, jika salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawan bermainnya. Yang kesembilan, bila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Yang ke-10, wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran yang memberitahu wasit pembantu bila terjadi pelanggaran berturut-turut. Yang ke-11, wasit membantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan. Pergantian kepemilikan bola serta menghitung waktu. Dasar permainan bola basket. Cara memegang bola basket adalah sikap tangan membentuk mangkuk besar. Bola berada di antara kedua telapak tangan. Telapak tangan melekat di samping bola agak ke belakang. Jari-jari terentang melekat pada bola. Ibu jari terletak dekat dengan badan di bagian belakang bola yang menghadap ke arah tengah depan. Kedua kaki membentuk kuda-kuda dengan salah satu kaki di depan badan, sedikit condong ke depan dan lutut rileks. Dalam menangkap bola, harus diperhatikan agar bola berada dalam pengawasan. Bola dijemput telapak tangan dengan jari-jari tangan terentang dan pergelangan tangan rileks. Saat bola masuk di antara kedua telapak tangan, jari tangan segera melekat ke bola dan ditarik ke belakang atau mengikuti arah datangnya bola. Menangkap bola atau catching ball terdiri dari 2 macam cara, yaitu menangkap bola di atas kepala dan menangkap bola di depan dada. Mengoper atau melempar bola terdiri atas 3 cara, yaitu melempar bola dari atas kepala atau overhead pass, melempar bola dari depan dada atau chest pass yang dilakukan dari dada ke dada dengan cepat dalam permainan, serta melempar bola memantul ke tanah atau lantai, bounce pass. Giring bola atau dribbling ball adalah suatu usaha membawa bola ke depan. Caranya yaitu dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan. Saat bola bergerak ke atas, telapak tangan menempel pada bola dan mengikuti arah bola. Tekanlah bola saat mencapai titik tertinggi ke arah bawah dengan sedikit meluruskan siku tangan, diikuti dengan kelenturan pergelangan tangan. Menggiring bola dalam permainan bola basket dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu menggiring bola rendah dan menggiring bola tinggi. Menggiring bola rendah bertujuan untuk melindungi bola dari jangkauan lawan, sedangkan menggiring bola tinggi dilakukan dengan mengadakan serangan yang cepat ke daerah pertahanan lawan. Kemudian selanjutnya pivot atau memoros. Pivot atau memoros adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari jangkauan lawan dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Kemudian shooting. Shooting adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Dalam melakukan shooting ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan shooting dengan 2 tangan serta shooting dengan 1 tangan. Kemudian yang terakhir yaitu layup. Layup adalah usaha memasukkan bola ke ring atau keranjang basket dengan 2 langkah dan meloncat agar dapat meraih poin. Layup disebut juga dengan tembakan melayang. Yang pertama adalah fadeaway. Fadeaway adalah teknik yang mendorong badan ke belakang saat melakukan shoot, sehingga menyulitkan defender untuk menghadang bola. Teknik ini sedikit sulit dilakukan bagi pemula. Bila keseimbangan badan tidak terjaga, bisa terpelanting dan jatuh ke belakang. Pemain NBA yang sering memakai teknik ini adalah sang legenda basket seperti Michael Jordan dan Kobe Bryant. Nah, yang kedua adalah hook shot. Hook adalah teknik yang sangat efektif bila pemain dijaga oleh orang yang lebih tinggi daripada pemain, yaitu cara menembak dari samping dengan 1 tangan. Jadi jarak antara orang yang menghadang dan pemain bisa agak jauh. Belakangan teknik ini sering dipakai oleh Roni Gunawan Satria Muda pertama.
pada waktu melawan Garuda Bandung di final 2019 dan keakuratan mencapai 80%. Lalu yang ketiga adalah jump shoot. Teknik yang butuh lompatan tinggi dan akurasi tembakan yang bagus, yaitu dengan melompat dan melakukan tembakan yang liar dan sulit untuk digagalkan. Terus yang keempat adalah crossover, merupakan cara dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya. Biasanya teknik sudah banyak diimprovisasi dengan cara memantulkan bola di antara celah kaki, atau kebanyakan pemain profesional sudah menggunakan teknik ini. Bola basket ada dua. Satu, bola basket. Bola basket ini adalah karet yang memiliki lapisan bahan sintetis. Berikut ini adalah ukuran bola basket standar penting untuk kita ketahui. 1. Berat bola pada umumnya 600 sampai 650 gram. 2. Keliling bola adalah antara 75 sampai 78 cm. 3. Saat diisi udara dan dipantulkan, maka standar ketinggian pantulan adalah 1, 2, min 1, 4 meter apabila dipantulkan dari ketinggian 1,8 meter. 2. Seragam pemain. Setelah melihat dan mengenali setiap sarana prasarana penting yang mendukung jalannya permainan dan pertandingan bola basket ini, tentu penting pula untuk mengetahui bahwa seragam pemain tidak boleh sampai ketinggalan. Seperti halnya perlengkapan tenis meja, seragam pemain bola basket juga adalah membedakan dari tim satu dengan tim lainnya. Satu, lapangan bola basket. Ukuran yang dihitung dari batas garis sebelah dalam. Di bagian tengah lapangan terdapat lingkaran dengan jari-jari 1,80 meter. Untuk ukuran lingkaran, jari-jarinya diukur dari sebelah luar garis lingkaran. 2. Ring basket. Keranjang terdiri atas ring dan jala. Ring terbuat dari besi, sedangkan jala berupa tali anyaman yang pada umumnya terbuat dari bahan nilon. Garis tengah ring berukuran 0,45 meter. Tinggi ring dari tanah 3,5 meter. Panjang jala 0,45 meter. Papan pantul yang diletakkan ada tepat di belakang ring basket adalah papan pantul di mana papan keras lah yang digunakan sebagai bahannya, atau dari kayu maupun bahan lain, dengan sifat yang kurang lebih sama. Guna papan pantul ini adalah untuk memasukkan bola pada ring melalui cara melakukan shooting menggunakan bola tertentu. Papan pantul juga pada umumnya digunakan sebagai pemantul bola apabila tak langsung masuk ke ring. Inilah ukuran standar papan pantul basket yang berlaku. 4. Tiang penyangga. Tiang penyangga ini bisa juga disebut dengan istilah lain seperti simpe, di mana biasanya terbuat dari besi. Tinggi dari tiang ini bila diukur dari atas lantai adalah sekitar 3,03 meter, dan tiang penyangga ini pun memiliki garis tengah dengan ukuran standarnya 20 mm. Karena adanya tiang penyangga ini, otomatis standar ukuran untuk tinggi ring basket pun harus sesuai yang sudah ditetapkan. Perlengkapan teknik. 1. Kertas skor. Fungsi utamanya adalah sebagai perekam atau pencatat selama pertandingan berlangsung, yakni setiap perkembangan skor kedua tim. 2. Pengukur waktu. Alat pengukur waktu 30 detik pun juga menjadi alat wajib dalam permainan bola basket. 3. 2 buah stopwatch. Fungsi utama dari alat ini adalah sebagai pencatat waktu serta sebagai penanda tim out. 4. Scoring board. Fungsi utama dari scoring board adalah sebagai penanda kesalahan per individu melalui angka 1-5. Berikut juga 2 buah bendera berwarna merah yang diperuntukkan bagi kesalahan regu.